3 hari setelah kematian Nyonya Suheila semua orang masih berduka terutama Cemre. Sementara itu Emir masih bertanya-tanya soal penyebab perceraian yang akan dibicarakan oleh Nyonya Suheila. Namun Nyonya Kafidan dan Reyhan mengalihkan topik itu dengan kesehatan Tuan Hikmet. Kemudian Nyonya Kafidan berusaha menghubungi Cemre untuk memberitahu bahwa ibunya tak sempat berbicara dengan Emir namun ponselnya tak kunjung aktif. Sementara itu Cemre mengingat nasihat terakhir ibunya bahwa putrinya tidak boleh berbohong karena Nyonya Kafidan telah memanfaatkan dirinya. Kemudian Cemre membuka pesan yang dikirim oleh Nyonya Kafidan yang tak memiliki empati atas kematian ibunya sehingga Cemre menjadi sangat marah dan mengancam akan membongkar semua kejahatannya kepada Emir. Emir memanggil Reyhan ke kantor untuk membicarakan maksud dari perkataan Nyonya Suheila tentang penyebab perceraian mereka. Namun Reyhan memilih pergi dan tak menjawab pertanyaan Emir sehingga Emir bersumpah akan menemukan CD yang akan ditunjukkan oleh Nyonya Suheila kepadanya sebelum mati. Kemudian Emir menghubungi Yonca untuk bertanya tentang barang-barang Nyonya Suheila di rumah sakit. Namun Yonca menegaskan bahwa sejak pemakaman dia belum bertemu lagi dengan Cemre. Sementara itu Reyhan segera mencari CD di kantor setelah mendengar percakapan mereka. Kemudian Emir muncul dan melihat mantan istrinya sedang di kantor sehingga membuatnya curiga. Sementara itu Nyonya Kafidan menunggu kedatangan Cemre untuk mencegahnya dalam membongkar kejahatannya kepada Emir. Kemudian Cemre pun diculik oleh sekelompok pria yang diperintahkan oleh Nyonya Kafidan. Polisi datang ke rumah Tarhun untuk mengirim barang-barang Suheila sehingga Emir menemukan CD yang ia cari. Namun Melike berteriak histeris dari kamar Tuan Hikmet pada saat Emir akan memutar CD itu di kantor. Narin tidak jadi pergi dari rumah Kemal karena kabar kematian Nyonya Suheila. Kemudian Narin mulai berkemas lagi namun Kemal meminta istrinya untuk tidak pergi dari rumah dan bersikeras menghentikan Narin karena bahaya Talas sedang mengintai mereka. Namun Narin tetap pergi dan menyuruh Kemal untuk tidak khawatir karena dia tahu caranya untuk membela diri. Kemudian Kemal sangat merindukan istrinya dan tidak terbiasa atas ketidakhadiran Narin sehingga dia tak bisa tidur. Sementara itu Narin mendengar suara-suara aneh di rumah lalu memukul pria menggunakan panci yang mana pria itu adalah Kemal. Kemudian Narin membawa suaminya masuk ke rumah untuk membalut lukanya. Lalu Narin menyuruh Kemal pergi namun Kemal pura-pura sakit kepala agar tetap bisa tinggal bersama istrinya. Reyhan dan Kafidan sama-sama mengincar CD dengan melakukan segala cara untuk mengalihkan perhatian Emir. Namun Emir melindungi CD itu dari mereka dan berhasil memutarnya di kantor. Keesokan harinya Emir memberitahu Reyhan bahwa dia tidak bisa melihat isi dari CD itu karena rusak. Tentu saja orang yang telah merusak CD itu adalah Nyonya Kafidan. Kemudian Emir menekan Reyhan agar memberitahu penyebab dari perceraian mereka. Namun Reyhan lebih memilih tak menjawab karena dia tidak mau menjebloskan Emir ke penjara karena pembunuhan yang ia lakukan. Kemudian Emir menyuruh Reyhan untuk bersumpah atas nama Tuhan jika Reyhan tidak merahasiakan apapun dan tidak berbohong kepadanya. Namun lagi-lagi Reyhan memilih tak menjawab sehingga Emir semakin yakin bahwa ada penyebab dari perceraian mereka. Kemudian Emir mengirim Sefer ke perusahaan untuk memperbaiki CD itu. Namun pihak perusahaan memberitahu Emir bahwa CD itu telah rusak dan tidak bisa dipulihkan kembali. Talas memberikan ponsel yang terhubung dengan Nyonya Kafidan pada Cemre. Cemre pun sangat marah dan menyuruh Nyonya Kafidan untuk segera membebaskannya dari penculikan. Namun Nyonya Kafidan tetap akan menculiknya sampai Cemre mengurungkan niatnya dalam membongkar kejahatannya pada Emir. Kemudian Cemre memanggil polisi dengan pura-pura memaki-maki Nyonya Kafidan namun tindakan Cemre diketahui oleh Talas. Pihak agensi tenaga kerja menyuruh Reyhan pergi ke sebuah rumah untuk bekerja di sana. Namun setibanya di lokasi ternyata semua itu adalah permainan Emir untuk mencari kebenaran.
Namun Raihan merasa dipermainkan dan dipermalukan oleh Emir karena membuat agensi mengirimnya untuk membersihkan rumah teman lama Emir. Kemudian Raihan mulai membersihkan rumah sedangkan Emir bersikeras menyelidiki kebenaran. Namun Raihan tetap bungkam apalagi dia mengingat ancaman Cemre sehingga menyalahkan dirinya karena memanggil Emir ke pabrik untuk menyelamatkannya. Kemudian Raihan menemukan foto Emir bersama temannya pada saat membersihkan perabot rumah. Emir pun menceritakan masa-masa kuliahnya bersama temannya di mana terdapat cinta lokasi antara Orhun dan Sevcan. Kemudian salah satu tetangga melaporkan Emir dan Raihan karena menyelinap masuk ke rumah Orhun. Namun Emir memberitahu polisi dengan menunjukkan foto bahwa dia adalah teman dari pemilik rumah tersebut. Narin datang ke rumah Kemal untuk bermain tanpa tinggal di sana. Namun Kemal sangat keberatan sehingga meminta istrinya untuk tetap tinggal di rumah karena khawatir pernikahan palsu mereka akan terbongkar. Sementara itu Oya mendengar semua percakapan mereka dan terkejut karena Kemal melakukan hal gila apalagi Masal telah membuat Narin menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Namun Kemal menyuruh adiknya untuk tidak melebih-lebihkan masalah karena mereka tidak akan bercerai. Kemudian Kemal menyusul Narin ke rumahnya namun Narin tidak membiarkan suaminya masuk sehingga Kemal memutuskan aliran listrik dan mengawasinya dari jauh. Namun seorang pria datang menggoda istrinya saat Narin memeriksa kabel listrik. Kemudian Kemal mencegat pria itu sambil memperingatkan untuk tidak mendekati rumah Narin karena wanita itu adalah istrinya. Lalu Kemal bersikeras masuk ke rumah dan memutuskan untuk tinggal bersama Narin di rumahnya. Tak lama pria yang menggoda Narin datang untuk meminta maaf namun ternyata pria itu adalah putra dari pemilik rumah yang ia sewa. Kemudian ayahnya datang memberitahu bahwa seseorang telah memotong kabel listrik dengan sengaja sehingga Narin pun mengusir Kemal karena menyadari bahwa pelaku yang memotong kabel itu adalah suaminya. Sementara itu Talas merekam semua yang terjadi di antara mereka lalu menyuruh Yonca untuk mengunggah video mereka ke internet. Talas tak henti menganiaya Cemre sampai Cemre berhasil kabur mengambil telepon dan mengunci Talas di ruangannya. Kemudian Cemre menghubungi Emir untuk mengakui kejahatan yang ia lakukan dengan ibunya namun Talas berhasil menggagalkan tindakan Cemre. Sementara itu Emir merasakan keanehan dalam diri Cemre sehingga dia menjadi sangat penasaran dengan apa yang ingin diakui olehnya. Kemudian pencuri masuk ke dalam rumah sambil mengancam Raihan. Namun Raihan berhasil kabur sehingga pencuri itu tidak dapat kesempatan untuk mengambil uang dari pemilik rumah. Lalu Emir pun membawa Raihan pulang dan membaringkan Raihan di tempat tidurnya. Keesokan harinya Raihan bangun dan mengingat kenangan-kenangan indah bersama mantan suaminya. Kemudian Emir datang menghampiri Raihan sehingga membuatnya teringat dengan ancaman Cemre. Sementara itu Emir berjanji untuk melindunginya dan kejadian semalam tidak akan terulang lagi pada Raihan. Nyonya Kafidan menemui Talas untuk mengetahui perkembangan Cemre sehingga Talas membawanya ke penyekapan dan meninggalkan mereka di sana. Namun Cemre malah menyerang Nyonya Kafidan sampai ia ketakutan. Setibanya di rumah Nyonya Kafidan masih khawatir dengan masalah yang dia miliki karena takut Cemre membongkar kejahatannya. Kemudian Emir menemui ibunya sebelum pergi ke kantor dan memberitahu ibunya bahwa dia bersama Raihan semalaman. Nyonya Kafidan pun sangat kesal karena berpikir jika Raihan terus mendekati putranya. Kemudian Nyonya Kafidan diam-diam menyelinap ke kantor karena takut Raihan menunjukkan video pembunuhan palsu itu. Di sana dia mendengar percakapan antara Zafer dan putranya soal Sidi sehingga ia harus waspada agar Raihan tak menceritakan penyebab perceraian mereka. Selain itu Nyonya Kafidan sangat kesal saat melihat Raihan dan Emir bersama karena berpikir jika usahanya dalam memisahkan mereka menjadi sia-sia. Kemudian Raihan mengalami mimpi buruk sambil mengigau bahwa dia akan menceritakan kebenaran sehingga membuat Kafidan ketakutan lalu mengambil bantal untuk membungkamnya. Sementara itu Emir datang mencoba membangunkan Raihan dan menyadari bahwa Raihan mengalami mimpi buruk.
Kemudian Reyhan pergi dari kamar Emir setelah mengingat ancaman Cemre sampai Emir kesal karena dia mencoba menyelesaikan masalah mereka sendirian. Kemal mendapat kabar dari pengacara bahwa videonya viral di internet yang berdampak buruk ke dalam kasus hak asuh. Kemudian Kemal segera bergegas ke rumah istrinya karena Narin tak kunjung menjawab teleponnya. Namun Narin tidak percaya pada ucapan Kemal sedangkan petugas pengadilan mendengar percakapan mereka dan berpikir jika mereka telah bercerai. Kemudian Narin mencoba mengarang cerita bahwa rumah yang ia tempati adalah rumah masa kecilnya. Namun Bu Belkis sudah tidak mempercayai kata-kata mereka lagi. Kemal dan Narin pun berdebat karena keputusan Narin menyebabkan mereka kalah dalam persidangan. Namun Narin tidak ingin disalahkan karena Kemal tidak menginginkan kehadirannya di rumah. Kemudian Kemal pulang dengan khawatir akan persidangan karena masalahnya semakin serius. Lalu Narin kembali ke rumah untuk mengakui kesalahannya dan bersedia memperbaiki masalah mereka. Kemudian Narin dan Kemal pergi ke pengadilan meminta pertimbangan atas pertengkaran mereka namun Bu Belkis tetap tidak percaya dan menganggap pernikahan mereka palsu. Reyhan mendengar kabar buruk tentang Emir yang pergi menggunakan sepeda motor sambil terlihat kesal. Kemudian para pelayan mendapat informasi bahwa Emir mengalami kecelakaan sampai Reyhan tak berdaya mendengar kabar buruk itu dan menyalahkan dirinya atas penyebab kecelakaan yang menimpa Emir. Tak lama kemudian Emir datang sehingga Reyhan berlari memeluknya karena khawatir. Namun Emir malah bertanya-tanya tentang alasan perceraian karena di balik kejadian itu Emir yakin bahwa Reyhan masih sangat mencintainya.